Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan bahasan dari risalah Adabul Hatib. Ada seputar bertelepon. Kemarin terakhir kita bahas beberapa hal berkaitan dengan masalah waktu menelpon, dan satu hal yang kemarin kita tambahkan di antara adab bertelepon yang patut untuk diperhatikan adalah memastikan kalau telepon genggam sudah dalam keadaan terkunci ketika mau dibawa, mau disapu dan semisal itu, karena jika tidak dipastikan maka boleh jadi tanpa sengaja itu kemudian pencet, kemudian nelpon orang, maka orangnya itu boleh jadi orang yang ditelepon ini terdolimi dan terganggu gara-gara kepencet tidak sengaja. Boleh jadi dia sedang berkendaraan sampai harus menghentikan perjalanannya cuma ingin mengetahui siapa yang telepon dan ada perlu apa. Ternyata setelah diangkat, ternyata itu nampak kalau itu kepencet. Maka ini tentu satu gangguan, satu tindakan mengganggu dan satu bentuk kezaliman yang terjadi disebabkan telepon genggam. Maka patut untuk kita pastikan terlebih dahulu kalau memang sudah dalam keadaan terkunci, baru kemudian disapu atau semisal itu. Dan karena ini adalah sebuah kezaliman, karena ini adalah sebuah gangguan, maka bagi orang yang kebetulan telepon genggamnya itu terpencet sehingga nyambung kepada orang yang tidak dimaksudkan, maka seharusnya dia ngirim yang minimal ngirim SMS minta maaf karena telah mengganggu, karena sampaikan kalau itu terpencet dan semacam itu. Saya lihat ini adalah satu hal yang sangat dilalaikan oleh banyak orang. Banyak orang yang kepencet HP-nya kemudian ganggu orang lain, dan setelah dia sadar kalau itu kepencet juga tidak minta maaf, pada dia telah mengganggu orang, telah menzalimi orang. Boleh jadi orang yang dihubungi tersebut dalam kondisi tidur sampai bangun ngangkat telepon, ternyata kepencet. Boleh jadi dia naik motor sampai dia menghentikan perjalanannya cuma ingin ngangkat, ternyata setelah diangkat ternyata kepencet. Ternyata itu adalah orang yang HP-nya kepencet sehingga menghubungi dirinya. Maka ini adalah kezaliman. Namun saya jumpai tidak ada orang yang perhatian kalau ini adalah bentuk kezaliman, ini adalah bentuk gangguan, sehingga dia seakan-akan merasa tidak bersalah, tidak merasa perlu meminta maaf atas kezaliman dan gangguan yang dilakukan. Dan ini adalah satu sikap yang tidak benar, dan ini adalah satu poin yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penggunaan telepon genggam. Kemudian kelanjutannya adalah topik bahasan berikutnya adalah qala al-mu'allif rahimallahu taala diqatul ittisal. Poin berikutnya adalah pembahasan tentang masalah nada panggil. Berapa kalikah kita perlu ketika kita mau menelpon seseorang itu berapa kali? Apakah sebagaimana ucapan salam
Kita telepon sekali, tidak diangkat, kemudian telepon lagi, kemudian telepon lagi yang ketiga baru ya sudah ditutup, nggak jadi. Apakah seperti ucapan salam ataukah tidak? Di sini Syekh Abu Zaid rahimahullah taala mengatakan iltazim al-i'tidal wal wasata. Maka anda adalah pengguna telepon genggam atau telepon yang lain adalah komitmen untuk bersikap proporsional dan pertengahan. Maka gunakanlah nada panggil bimayah ibu al-adhan sampai ada sangkaan kuat, sama munabil hati. Bahasanya munabi al-hatib, nada panggilan tersebut, munabi al-hatib, nada panggilan juga artinya sama terdengar oleh orang yang dihubungi. Kira-kira wajar dalam kondisi semacam ini orang yang dihubungi sudah mendengarnya. Dan dalam hal ini nada panggilan dakatul ittisal la tuhaddu, tidaklah dibatasi di sini dengan 3 kali. Sebagaimana dalam salam berdasarkan sebuah hadis yang muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyansarif. Jika salah satu kalian minta izin untuk memasuki satu rumah, maka adalah dia minta izin sebanyak 3 kali, kemudian ternyata tidak mendapatkan izin, falyansarif, maka adalah dia pulang. Nah, hadis ini, hadis tentang salam sebanyak 3 kali ini tidaklah tepat dikiaskan dengan telepon sebanyak 3 kali baru kemudian berhenti. Kenapa? Karena hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Terdapat hadis yang lain yang menjelaskan hikmah dan ilah diperintahkan yang minta izin dengan mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna masulil isti'danu min ajlil basar. Sesungguhnya meminta izin dengan mengucapkan salam itu dituntunkan min ajlil basar, dalam rangka pandangan, dalam rangka supaya tidak melihat isi rumah sebelum diizinkan. Diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, kalau kita lihat, kalau kita hubungkan 2 hadis ini, maka kita bisa simpulkan ini tidak berlaku untuk telepon. Wa ghairu waridatin fil muhattafah. Maka ini tidaklah tepat kalau untuk dikiaskan atau diberlakukan di telepon menelpon. Sehingga tidak ada batasan 3 kali. Lakin akan tetapi ihdaril ifrat, waspadailah sikap berlebihan dan berlebihan dalam menggunakan nada panggil. Orang sampai nelpon 10 kali misalnya. Nah, ini satu hal yang satu sikap berlebihan. Karena ya mungkin meskipun tidak dibatasi dengan 3, kurang lebih 3 itu sudah standar lah. 3 itu standar. Boleh jadi kalau sekali, boleh jadi baru orangnya di belakang, kemudian dia baru datang, sudah mati. Nah, 2 kali atau 3 kali itu sudah, meskipun itu bukan batasan, namun bisa kita katakan itu bisa jadi acuan. Jadi kalau sampai 10 kali orang ngebel 10 kali, itu jelas kalau lebih dari 3 kali atau semacam itu, atau angka seputar itu, kemudian tidak diangkat, memang dia tidak ingin menerima panggilan.
Ini satu hal yang menjadi haknya, sebagaimana tuan rumah tidak ingin menerima tamu. Itu satu hal yang diperbolehkan. Akan tapi waspadailah sikap berlebihan dan berlebihan dalam jumlah nada panggilan, daf'an dalam rangka mencegah gangguan orang di telepon dan orang-orang di sekelilingnya. Maka nada panggilan yang berlebihan itu mengganggu orang yang dihubungi dan mengganggu orang-orang yang di sekeliling orang yang dihubungi. Ini satu rumah bisa terganggu semua. Wa is'ad, dan terganggunya mereka. Dan ini menelpon berkali-kali, sampai 10 kali, 15 kali. Makanya adalah min asalibil ithqal. Ada di antara bentuk menyusahkan, memberatkan orang lain, wal unfi, dan bentuk sikap kasar, keras dan kasar. Yang ini adalah perbuatan orang-orang zalim yang suka menyusahkan dan menakut-nakuti orang lain. Nah, adanya orang-orang yang tidak beretika dalam masalah menggunakan nada panggil atau kalau untuk berkunjung atau bertamu adalah mengetuk pintu, itu adalah penyakit yang sejak masa silam. Wal balak fi hadzal qadim, dan penyakit semacam ini sudah ada sejak masa silam. Di antaranya ada seorang perempuan menemui Imam Ahmad rahimahullah taala. Lalu dia mengetuk pintu rumah Imam Ahmad daqqan syadidan, dengan ketukan yang keras. Maka Imam Ahmad kemudian keluar dari rumahnya sambil mengatakan mustangkiran lihada, dalam rangka mengingkari perbuatan orang tersebut, dengan mengatakan hada daqus surati, ini bukan ketukan pintu orang yang mau bertamu, ini gedoran pintu polisi. Hanya polisi aja yang suka main gedor-gedor semacam ini. Bukan ketuk pintu, ini gedor-gedor pintu. Jadi bukan kelakuan tamu, namun kelakuan polisi. Demikian juga perhatikanlah ada para sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mengetuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan kuku. Tidak dengan menggunakan teropak tangan, dengan kuku. Sebagian diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, Al-Khatib Al-Baghdadi di Jami'-nya, dan dikutip oleh Qurtubi dalam tafsirnya. Pemisluhu, dan semisal nada panggil telepon di zaman kita adalah al-munabih al-kahrobai, adalah bel rumah yang ada di pintu-pintu rumah. Fatus takmal bilutfin, maka adalah digunakan dengan baik, dengan lembut, tidak dengan kasar, wa itolah, dan dengan berlama-lama. Maka beliau sampaikan semisal dengan nada panggil telepon genggam adalah bel rumah. Maka jangan mobil rumah itu dipencet terus sampai bil itolah. Ini satu sikap yang tidak bisa cukup dibel sekali, kemudian perlu beberapa kali, ya misalnya kalau lebih 3 kali, kalau tidak ada respon, ya berarti pulang. Atau biunfin, tidak pula menggunakan bel rumah dengan kasar, tak berkali-kali sampai 20 kali. Ini satu hal yang tidak beradab. Kemudian muddatul istisal, jangka waktu bertelepon. Kalau kita mau telepon orang itu berapa lama sebaiknya? 5 menit, 10 menit, 2 menit. Maka jawabannya tidak ada tolak ukur yang paten dalam masalah ini. Wa miqyasuha, maka tolak ukurnya adalah likulli maqam maqal. Likulli maqam maqal.
Setiap perkataan itu ada, setiap tempat ada perkataan yang tepat. Walikulli maqal miqdar, dan setiap perkataan itu ada kadar wajarnya. Maka ada penting berkaitan dengan ini. Fahdar, maka waspadalah sartaroh, banyak omong yang tidak ada perlunya, tidak ada gunanya, cuma ngalor ngidul, tidak ada faedahnya. Wal imlal, dan berlama-lama sehingga menyebabkan jemu orang yang dihubungi. Wal itola, atau berlama-lama. Wa izqal, dan memberatkan orang yang dihubungi. Oleh karena itu maka di antara satu adab yang baik berkaitan dengan waktu berbicara, jika orang itu ada perlu yang agak lama, maka dia di awal pembicaraan menanyakan kondisi orang yang dihubungi, longgar atau tidak, bisa agak lama ataukah tidak, ada banyak hal yang mau diomongkan dan disampaikan. Setelah disetujui, oh tidak apa-apa lama, saya longgar kok, maka baru bisa agak berlama-lama. Itu bertanya dan minta izin, apakah orang yang dihubungi dalam kondisi longgar satu etika yang baik. Maka satu kebiasaan di satu masyarakat antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain boleh jadi berbeda, yang ini menyebabkan lama dan sebenarnya komunikasi. Kalau di tempat kita mungkin agak wajar, cuma salam dan langsung to the point, agak wajar. Tentu tidak etis kalau di masyarakat Arab. Nah, itu telepon pertama kali harus berbahasa basi agak lama. Gimana kabar, hayakallah, nah kaifal hal, macam-macam. Baru setelah itu baru ngomong apa yang maksudnya. Itu kalau orang Arab. Jadi kalau di masyarakat kita tidak salam terus langsung itu beban, itu tidak masalah, bukan satu hal yang melanggar etika. Maka dikuli maqal, maka semua tempat, siapa yang diajak dihubungi, siapa yang dihubungi tentu punya perkataannya masing-masing. Apakah harus berlama-lama, apakah singkat padat juga bisa. Nah ini patut diperhatikan. Kemudian satu adab yang penting yang dilupakan dan dilalaikan oleh banyak pengguna telepon genggam, sampai-sampai di antara saudara-saudara kita yang sudah banyak belajar agama ini pun tidak memperhatikan adab ini, yaitu assalamu minal muttasil. Yang mengucapkan salam, yang dituntut untuk mengucapkan salam adalah pihak yang menelpon, bukan yang ditelepon. Bidayatan wa nihayatan, di awal pembicaraan dan di akhir pembicaraan. Maka yang memulai mengucapkan salam adalah yang menelpon, bukan yang ditelepon. Maka di antara sikap yang tidak benar, seorang penelpon menghubungi satu nomor, setelah diangkat kemudian yang dihubungi itu cuma diam menunggu salam, yang menghubungi juga cuma diam saja, diam-diaman. Ini satu hal yang tidak benar. Yang menelpon yang dituntut untuk mengucapkan salam. Al-muttasil wal qadim, karena orang yang menghubungi, orang yang menelpon itulah statusnya sebagaimana orang yang datang ke satu rumah, datang ke satu tempat.
maka yang datang itulah yang mengucapkan salam, bukan yang didatangi. Oleh karena itu maka jika telah diangkat sama'atul hati, saat diangkat telepon si penerima, fabadir bitahiyatil islamiyah, maka bersegeralah mengucapkan penghormatan yang diajarkan oleh Islam, yaitu ucapan salam assalamualaikum. Dan ini adalah syiar Islam, dan ini adalah ajaran Islam yang nampak, yang tidak bisa ditutup-tutupi. Maka di antara syiar Islam adalah ucapan salam. Maka di antara syiar Islam adalah ucapan salam. Dan apa itu syiar Islam? Syiar Islam adalah segala ajaran Islam yang dalam prakteknya dan dalam penerapannya tidak bisa disembunyikan, didengar dan diketahui dan dilihat oleh orang lain. Itulah syiar Islam. Maka ucapan salam adalah syiar Islam. Ucapan amin dalam sholat berjamaah adalah syiar Islam. Sebagaimana sholat berjamaah itu sendiri juga syiar Islam. Adzan dan iqamah adalah syiar Islam, karena dia adalah amal-amal yang diajarkan oleh Islam, dan dalam penerapannya, dalam mempraktekannya tidak bisa disembunyikan. Orang mau sholat berjamaah tidak mungkin sembunyi-sembunyi. Orang beradzan tidak mungkin diam-diam tidak didengar oleh orang. Demikian juga ucapan salam tidak mungkin dibatin. Miftahul aman wassalam, dan ucapan salam itu adalah kunci rasa aman dan kedamaian. Sebagaimana semisal teguran dan sapaan itu adalah kunci rasa aman dan kedamaian. Kalau kita berjumpa dengan orang, kemudian dia diam, kita pun diam, tidak ada yang ucapkan salam, maka di hati kita ada perasaan yang nggak enak. Tapi kalau ada tegur sapa, dan sebaik teguran dan sebaik-baik sapaan adalah ucapan salam, maka hati itu damai, tidak ada perasaan gimana-gimana. Dan jika bertemu kemudian masing-masing cuma diam, maka nanti di hati akan ada perasaan ini gak suka sama saya Pak ya, Pak marah sama saya Pak ya, kok diam saja. Maka ucapan salam, maka tegur sapa dan sebaik-baik tegur sapa adalah ucapan salam adalah miftahul aman, adalah kunci rasa aman dan kedamaian. Wahya sarafun li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib menjawab, memberikan jawaban bagi yang mendengarnya. Nah, inilah yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dari Rib'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah bercerita kepada kami salah seorang dari Bani Amir, bahasanya dia minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di baitin, ya, bahwa Nabi ada di dalam rumah. Maka orang tersebut, orang Bani Amir tersebut cuma mengatakan, bolehkah aku masuk? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pelayannya, yaitu budaknya, keluarlah, temui orang itu, ajari dia cara minta izin masuk rumah. Fakullahu, ajarilah dia dengan kau katakan, ajarilah dia dengan kau sampaikan padanya, kul, katakanlah kalau kamu mau masuk rumah, assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Salam dulu, nggak langsung, bolehkah saya masuk? Maka orang tersebut dari balik pintu dia telah mendengar apa yang Nabi ajarkan kepada si budak. Maka sebelum ditemui si budak, dia sudah mempraktekkan apa yang Nabi katakan. Kemudian dia pun mengatakan, assalamualaikum a'adkhal, assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Maka Nabi SAW mengizinkannya untuk masuk. Maka dia pun kemudian masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Nah, maka hadis ini dalil, hadis Abu Daud ini dalil bahasanya ucapan salam itu lebih didahulukan daripada berbicara. Sebelum mengatakan bolehkah saya masuk, ucapan salam dulu. Maka demikian juga al-muhaddits, orang yang menelpon, hendaklah dia mendahulukan ucapan salam
sebelum dia berbicara. Dan perhatikan pelanggaran etika dalam Islam. Wala yaskut, janganlah orang yang menelpon itu malah diam. Setelah ditelepon, setelah telepon dan diangkat, dia malah diam saja, menunggu sampai al-muttasil bihi, orang yang ditelepon itu yang memulai berbicara dengan mengucapkan salam atau semisal itu. Kemudian berkaitan dengan ucapan salam atau teguran dan sapaan di awal pembicaraan, di antara satu hal yang terlarang di sini adalah meninggalkan penghormatan yang diajarkan oleh Islam yang penuh dengan kebaikan, kemudian berpaling darinya, kemudian mengganti ucapan salam assalamualaikum ketika ini dengan sesama muslim, malah diganti subhul khair, selamat pagi, atau subhul nur, sama artinya tempat artinya selamat pagi. Maka ucapan selamat pagi yang terlarang sebagaimana dikatakan oleh sebagian Abu Zaid adalah manakala dia menjadi sebab ditinggalkannya tahiyah Islamiyah, menjadi sebab ditinggalkannya tahiyah Islamiyah, ucapan penghormatan, ucapan salam yang diajarkan oleh Islam, kemudian orang memilih hanya menggunakannya selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan seterusnya. Adapun orang yang membuka perkataannya dengan ucapan salam yang diajarkan oleh Islam, assalamualaikum dan atau assalamualaikum warahmatullah, setelah itu kemudian dia tambahkan dengan selamat pagi, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah selamat pagi ini menjadi sebab hajar ditinggalkannya tahiyah Islamiyah. Adapun jika tidak menjadi sebab ditinggalkannya tahiyah Islamiyah, tidak ditinggalkannya ucapan salam, maka itu satu hal yang boleh, karena ini masalah urfi, masalah berkaitan dengan adat kebiasaan manusia yang masalahnya adalah boleh. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin, boleh ucapan selamat pagi dan yang lainnya manakala itu tidak menyebabkan hilangnya tahiyat Islamiyah. Dan di antara hal yang terlarang berkaitan dengan hal ini adalah bersegeranya dua orang yang bertelepon dengan menggunakan kata-kata halo. Maka sebagai melarang membuka pembicaraan dengan halo. Wain aftakan nas wa aftaka, meskipun banyak orang yang memberikan fatwa kepada bolehnya hal tersebut, karena dia adalah lafdzun muallad, adalah bahasa yang disusupkan. Faransiatu Maulid, karena dia lahirnya di Prancis, di sini dibilang. Atau halo asalnya Prancis sama Inggris. Asli bahasanya orang Prancis atau bahasanya orang Inggris di sini sampai kalau saya katakan tuh aslinya bahasanya orang Prancis. Ya, bahasa lisanul Arabi, yang ini satu hal yang tidak diterima, ditolak oleh bahasa Arab. Waqad taqallasa dhilluha. Allah alamnya apa maknanya? Dhilluha artinya naungannya, taqallasa artinya menyusut, mengkerut. Dan ittisalat as-Saudiyah, ittisalat as-Saudiyah, ittisalat Saudi itu bahasa kita ya, kantor Telkom lah semacam itu, atau kantor pusat. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan taufik karena mereka bersegera menggunakan dalam dalilul hatib, petunjuk telepon, dengan ucapan assalamualaikum. Jadi kalau orang itu mau cari nomor telepon di satu alamat, maka dia bisa menelpon satu kode tertentu.
satu kode tertentu nanti akan diterima oleh pegawai telepon. Ini saya mau cari nomor telepon jalan ini, jalan sekian, nomor sekian, itu nomor teleponnya berapa? Maka ini pelayanan. Kemudian nanti akan diberitahukan, oh nomor teleponnya sekian-sekian. Maka pelayanan yang diberikan oleh kantor telepon ini ya disebut dalilul hatif, petunjuk menelpon, petunjuk nomor telepon. Nah kalau kantor itu Salat Saudiyah, itu ketika ada orang yang menghubungi mau cari nomor telepon satu alamat tertentu, maka pegawai yang menerimanya pertama kali akan mengucapkan assalamualaikum. Mungkin ini satu hal yang baik, satu hal yang bagus, ya beliau puji. Fahasala fi hada, maka terwujudlah dengan hal ini tersebarnya secara merata satu adab Islam yang sangat mulia. Sebagaimana telah mendapatkan taufik dalam masalah ini sejumlah kaum muslimin yang merekam di telepon mereka rasail pesan bagi orang-orang yang menghubungi mereka. Maka di sini disampaikan kalau di antara kemajuan komunikasi di Arab Saudi itu ada ketika seorang itu tidak mau karena sedang sibuk atau apa, maka dia bisa merekam suaranya. Dia merekam suaranya. Kemudian karena dia sedang tidak mau dihubungi, sedang rapat atau apa, maka ketika ditelepon nanti yang jawab rekaman suaranya. Maka rekaman suaranya pertama kali mengucapkan assalamualaikum, maaf saya tidak bisa dihubungi, saya sedang rapat. Jazakallahu jami' khairan walhamdulillahirabbil alamin. Maka semoga Allah berikan balasan kebaikan kepada seluruhnya dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Sehingga di antara hal yang terlarang berkaitan dengan hal ini adalah sukutul muttasil. Orang yang menelpon itu kok malah diam saja. Manakala rufi'at sama'ah, ketika telepon orang yang dihubungi telah mengangkat telepon, dia malah yang menghubungi malah diam saja, menunggu hatta yatakalam muttasil bi, karena dia menunggu sampai orang yang dihubungi dan ditelepon itu yang memulai pembicaraan. Wa hadza fi ikhlalun bil adab, maka adalah perbuatan yang melanggar etika Islam. Min iddati jihad, dari banyak sisi. Ini adalah perbuatan yang keliru dari banyak sisi. La takhfa, satu hal yang tidaklah sama. Artinya semua orang tahu, semua muslim yang baik tentu tahu kalau ini adalah pelanggaran syariat. Masa orang yang dihubungi dituntut untuk memulai mengucapkan salam. Maka kesalahan tindakan ini, orang yang menelpon ketika telepon diangkat malah cuma diem saja nunggu orang yang ditelepon itu mulai pembicaraannya, adalah satu hal yang melanggar etika dari beberapa sisi. Pertama, mukhalafatus sunnah. Perbuatan ini menyelisih ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang yang meminta izin itu yang memulai salam. Demikian juga orang yang datang itulah yang memulai mengucapkan salam. Ketika kita sedang duduk-duduk, datanglah orang mendekat, maka dialah yang dituntut untuk mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, bahasanya orang yang menghubungi dan menelpon adalah at-talib, orang yang meminta. Fa'alaihi mubadarah, maka adalah dia bergerak mengucapkan salam. Fal kalam, baru berbicara. Boleh jadi pembicaranya tolaban, langsung pada to the point, permintaan yang dia ingin sampaikan, atau istiqbalan ataukah penyambutan. Setelah assalam, dan baru setelah itu gimana kabarnya, sehat-sehat atau semacam itu.
Kemudian meminah di antaranya adalah tindakan sebagian orang. Itu sebagian orang yang lemah, atau akal bahasa kita ya, lemah adabnya, maksudnya akal bahasa kita ya, jelek etikanya. Domura isa suhum. Kalau terjemah letternya kurus, ihsas, nilai rasanya, kepekaannya. Itu bahasa kita ya, orang yang tidak punya kepekaan. Walutfuhum, dan orang yang tidak punya lemah lembut. Maka ada sebagian orang yang bermaksud untuk mengecek, wata'aruf, dan mengenal apakah orang yang dihubungi itu ada di rumah ataukah tidak. Dia cuma ingin ta'aruf, ingin mengenal dan mengetahui apakah Anda ada di rumah ataukah tidak. Ada nelpon satu nomor rumah, ketika telepon diangkat dan Anda mengatakan na'am, maka si orang yang menelpon itu telah mengetahui apa yang dia maksudkan dan dia tutup teleponnya. Oh, berarti ada di rumah. Fa'ala tafahus, maka mengecek keberadaan seorang di rumah dan tidak dengan cara semacam ini, ditelepon kemudian setelah diangkat ya langsung dimatikan, makanya adalah takhawun mahdul. Makanya ada di antara bentuk tindakan khianat yang buruk, yang jelek. Semoga Allah menjelekkan perbuatan semacam ini dan dijelekkanlah orang-orang yang melakukannya. Wa hisabum 'ala Allah azza wa jalla, dan perhitungan untuk mereka adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dampak dari orang yang menghubungi tidak memulai mengucapkan salam. Maka dampaknya adalah bentuk yang ketiga tadi. Ada sebagian orang yang cuma pengen tahu seorang itu ada di rumah atau tidak dengan nelpon nomor rumahnya. Setelah orang yang dihubungi itu dan memulai pembicaraan, ya na'am, malah ditutup. Ini dampak berikutnya dari pelanggaran terhadap etika Islam, adab Islam, yaitu bahasanya orang yang menghubungi itulah yang memulai mengucapkan salam. Nah, kalau kita lihat penjelasan Syekh Bakar Abu Zaid di sini tentang masalah hal ini, tentang masalah salam di awal menelpon, maka nampaknya beliau bisa kita simpulkan, menurut beliau orang yang orang yang ditelepon itu tidak punya tidak harus melakukan apapun, dia tinggal nunggu, dialah yang berkewajiban untuk nunggu ucapan salam dari orang yang menelponnya. Maka kewajiban orang yang dituntut dari orang yang menelpon adalah memulai mengucapkan salam, sedangkan yang ditelepon nunggu ucapan salam. Nah, ada penjelasan yang lain dalam masalah ini, yaitu penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau sampaikan ya, tidak mengapa orang yang ditelepon itu ketika dia mengangkat telepon pertama kali dia katakan, dia menggunakan bahasa atau kata-kata yang menunjukkan kalau dia memang menerima telepon dengan mengatakan dalam bahasa Arab na'am, maka dia cuma angkat telepon, diangkat, dia katakan na'am, terus hendaklah, ini adalah isyarat bahasanya telah ditelepon, telepon telah diangkat dan telah didekatkan. Kemudian ada orang yang menelpon dan menghubungi memulai mengucapkan salam, memulai pembicaraan dengan mengucapkan salam. Kemudian ada berikutnya adalah jika sahibul hatib, jika orang yang ditelepon itu telah menjawab salammu, lalu dia mengatakan maaf ini siapa ya, maka adab yang diajarkan oleh Islam adalah menjawab dengan tegas, dengan jelas nama orang yang menghubungi, fulan al-fulani,
atau dengan kata-kata yang menyebabkan diri Anda itu dikenal olehnya. Wahdar dan waspadailah jawaban dengan kata-kata yang takmiyah, yang tidak jelas. Semisal mengatakan siapa ya? Saya. Atau mengatakan saya temanmu loh. Saya ini tetangga sebelahmu, masa nggak tahu? Wahakada atau bahasa-bahasa semisal itu. Dalilnya dari Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, istadzan, aku pernah minta izin untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, man hadza? Siapa itu ya? Maka aku Jabir mengatakan saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nada tidak suka beliau mengatakan saya. Dan kalau Muslim Abu Dawud, wazada dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan keterangan ka'annahu karihahu, seakan-akan Nabi tidak menyukai jawaban saya tadi. Maka mimbar bil faedah, kata-kata saya itu atau aku atau saya adalah satu hal yang tercela dalam dua keadaan. Yang pertama adalah di sini, ketika minta izin masuk rumah atau semacam itu, bertelepon dan ditanya maaf ini siapa, kemudian dijawab dengan saya. Nah, ini satu hal yang tercela. Demikian juga yang kedua adalah kata-kata saya, manakala kata-kata saya itu digunakan dalam maksud untuk menyombongkan diri. Dia menyebut dirinya saya begini, saya begitu, dalam rangka menyombongkan diri. Ini karena sebagian orang ada yang mencela kata-kata aku atau saya, ya, atau bahasa Arabnya ana, seakan-akan dicela, yang bisa ditangkap atau bisa dipahami seakan-akan tercela dalam banyak keadaan. Kemudian ada dua paragraf yang sangat bagus yang berkaitan dengan masalah adab yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Beliau katakan wa minal ta'rifil mubham, dan di antara bentuk mengenalkan diri yang tidak jelas. Memperkenalkan diri kok gak jelas ya? Kan aneh. Ini bertentangan antara mubham dengan ta'rif, itu bertentangan. Yang namanya memperkenalkan diri kan harusnya menyebabkan jelas. Kok ini memperkenalkan diri dan tidak jelas, kan jadinya tidak memperkenalkan diri. Meminta ta'rifil mubham, maka di antara bentuk memperkenalkan diri yang tidak jelas adalah mata saroba aimat dakhala, yaitu satu kebiasaan yang masuk ila qalbil jaziratil arabiyyah, yang masuk ke dalam di tengah-tengah jazirah Arab, minal afaqin, dari orang-orang luar. Kebiasaan orang non-Arab yang masuk, yang kemudian diikuti oleh orang Arab. Maka beliau mencela kebiasaan ini baik dilakukan oleh orang Arab atau orang non-Arab, yaitu ketika seorang itu ditanya maaf ini siapa, kemudian dia memperkenalkan diri dengan kunyah. Ketika ditanya maaf ini siapa, maka dia memperkenalkan diri dengan kunyah, dengan mengatakan Abu Fulan. Maka ini adalah satu hal yang beliau katakan ini mubham, nggak jelas. Abu Fulan itu siapa? Abu Fulan kota gede. Coba tanya kalau orang gede, orang kota gede, apakah dia kenal Abu Fulan kota gede?
Udah agak tahu, nggak pada kenal, maka nggak jelas. Maka ini pertama adalah satu hal yang tidak jelas, satu hal yang mubham. Yang ini bertolak belakang dengan ta'rif. Tujuan memperkenalkan diri supaya jelas siapakah orangnya, bukan malah tambah nggak jelas. Kemudian alasan beliau mencela memperkenalkan diri dengan nama kunyah, beliau katakan faraq fama arafna hadza min tariqatis salaf. Tidaklah kita mengenal hal semacam ini dilakukan oleh para ulama salaf. Bahkan ataupun dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Nabi ketika memperkenalkan diri beliau, ketika beliau ngirim surat, beliau menggunakan isim alam, tidak menggunakan kunyah. Min Muhammadin Rasulillah. Beliau tidak mengatakan min Abil Qasim. Beliau tidak menggunakan nama kunyah. Beliau menggunakan isim alam, menggunakan nama diri, bukan kunyah. Kalau beliau sedang memperkenalkan diri. Ketika beliau mengirim surat ke berbagai raja dan beliau memperkenalkan diri di awal suratnya, maka beliau tidak menggunakan kunyah, beliau menggunakan isim alam Muhammad. Maka tidaklah kita mengenal memperkenalkan diri dengan menggunakan kunyah. Satu hal yang dilakukan oleh salaf, dilakukan oleh sahabat, dilakukan oleh bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri tidak menggunakan ta'rif dengan kunyah. Maka tidaklah dikenal dari salaf, dari sahabat, bahkan Nabi annahum yu'arifuna nasa, bahasanya dia memperkenalkan diri kepada orang lain ala dawatihim, ketika dia mengenalkan dirinya kepada orang lain bil kuna, dengan menyebut kunyah. Ini satu hal yang tidak dikenal, dipraktekkan oleh para sahabat, bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yakunu ta'rifu bijarin nasabi. Maka hanyalah yang namanya adab Islam dalam ta'rif, adab Islam, etika Islam dalam masalah memperkenalkan diri adalah bijarin nasab, dengan menyebutkan nasab, dengan mendatangkan nasab fulan al-fulani. Maka dengan nama diri yang bisa kemudian dilanjutkan dengan nasab bin fulan al-fulani, dari kabilah fulan atau dari al-Quraisy atau semacam itu. Lalu apa fungsi kunyah di masa salaf? Fungsi kunyah di masa salaf bukan untuk memperkenalkan diri, namun wakan yaktanuna liyadawahum talibu biha, supaya wakan dan mereka para ulama salaf mereka berkunyah liyadawahum, supaya orang lain memanggil dirinya dengannya. Itu untuk orang lain, bukan untuk diri. Supaya orang lain menghormatinya, orang ingin menghormatinya dengan menyebut kunyahnya, wahai Abu Fulan. Maka itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Bukan saya Abu Fulan, namun untuk orang lain, wahai Abu Fulan. Itu letak kunyah dalam tradisi dan dalam tradisi salaf. Bukan untuk memperkenalkan diri sendiri. Siapakah Anda? Abu Fulan. Bukan. Bukan di sini letak kunyah. Namun untuk orang lain. Nah, karena dia ingin menghormati fulan,
seseorang, maka dia panggil dengan nama kunyahnya, ya Aba Fulan. Ya, dia panggil istrinya dengan kunyah istrinya, dia panggil suaminya dengan kunyah suaminya. Namun bukan untuk takrif. Maaf siapa ya? Ditelepon, maaf siapa ya? Abu Fulan, Palembang. Abu Fulan Palembang, orang bawah kenal, makanya tidak jelas. Maka ini mubham. Sudah mubham, maka ini bukanlah satu hal yang letak kunyah dalam tradisi salaf. Ini meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka kunyah itu untuk orang lain, untuk orang lain yang mau manggil dirinya, bukan untuk nyebut diri sendiri. Itu letak kunyah. Maka ini beliau katakan adalah kebiasaan atau perbuatan yang mengada-ada, yang baru, ya, yang terjangkiti di Jazirah Arab, dan beliau katakan ini adalah penyakit yang asalnya berasal dari luar Arab, yang menggunakan semacam itu, yang kemudian diikuti oleh sebagian orang Arab. Kemudian beliau katakan, namun ada pengecualian, ada satu pengecualian berkaitan dengan masalah ini. Maka beliau sampaikan bahasanya adab etika Islam dalam memperkenalkan diri adalah dengan nama diri, bukan dengan kunyah. Dan ada satu pengecualian. Cuma ada satu pengecualian. Hada etika di atas berlaku selama seseorang itu belumlah masyhur dan terkenal dengan kunyahnya. Kalau dia terkenal dengan kunyahnya Abu Fulan Pogung, semua orang tahu Abu Fulan Pogung itu ya beliau itu, rumahnya sebelah sana. Maka boleh dia memperkenalkan dirinya dengan kunyahnya. Adapun kunyah yang itu tidaklah diketahui siapakah jati dirinya kecuali oleh orang yang punya kunyah. Tidak ada yang tahu siapa itu Abu Fulan, ya, kecuali dia sendiri. Maka ini ta'miyah, maka ini adalah membutakan keadaan. Maka ini ada pengecualian selama tidaklah seseorang itu masyhur dengan kunyahnya hatta qamat maqamal ismi, sehingga kunyahnya itu menggantikan namanya. Bahkan sampai-sampai boleh jadi banyak orang tidak kenal namanya, mengenal kunyahnya. Sebagaimana sebagian para sahabat semacam Abu Bakar yang nama aslinya adalah Abdullah, Abu Dzar, demikian juga Ummu Hani radhiyallahu anhu. Maka di antara makanya adalah perkataan yang penjelasan yang sangat bagus sampai kalau sebagai Abu Zaid, karena ini beliau katakan adalah istiqra' beliau katakan fama arafna hadza min tariqatis salaf. Setelah beliau mengecek, meneliti, membaca bagaimana perjalanan salaf, bagaimana kehidupan salaf, beliau katakan tidaklah dikenal semacam ini memperkenalkan diri dengan kunyah di masa salaf. Maka ini berlaku baik dalam telepon, baik dalam berkunjung. Siapa ya? Abu Fulan. Termasuk juga dalam telepon. Maaf ini dengan siapa ya? Abu Fulan. Baik dalam email. Maaf ini siapa ya? Abu Fulan, Bandung. Siapa yang kenal Abu Fulan? Atau yang lainnya. Maka perhatikan letak kunyah yang di dalam pemahaman sahabat, dalam praktek sahabat, dan bahkan kata sebagian salaf, kunyah itu untuk orang lain, untuk orang lain manggil kita, bukan kita memperkenalkan diri dengan kunyah.
Nah, kunyah itu untuk dipakai oleh orang lain, bukan kita yang pakai. Kemana-mana Abu Fulan ya. Dan orang lain untuk manggil kita. Jadi itu konsumsi orang lain, bukan konsumsi kita. Kalau kita sendiri itu konsumsinya nama diri. Kemudian wahda antaqa fitab iman yuhjim minal ikhbar bismihi. Dan waspadailah dan hindarilah, jangan sampai Anda terjumus dalam tabiat kelakuan orang yang tidak mau mengkabarkan dan menyebutkan siapakah namanya, manakala dia tidak menjumpai orang yang dia inginkan. Orang telepon, dan orang yang telepon tanya, maaf bapak ada apa enggak? Oh, maaf bapak lagi tidak ada. Maaf ini dari siapa ya? Oh ya sudah. lain waktu saja. Ini adalah satu hal yang tidak beretika. Maka ada satu etika yang buruk, orang yang dia tidak mau menyebutkan namanya manakala dia tidak jumpai orang yang dia inginkan. Maka tindakan semacam ini ketika ditanya maaf nih bapak siapa ya? Oh ya sudah, lain kali waktu saja. Dan saya tak telepon lagi, terus ditutup. Fa fi hadzal naqsun fil adab. Maka ini adalah perbuatan yang jelek dari sisi pertama, ini adalah ketidaksempurnaan dalam beretika. Kemudian yang kedua ini merendahkan orang lain. Pertanyaannya tidak dihargai coba. Ditanya baik-baik sudah pakai maaf ini bapak siapa? Oh ya sudah lain kali bapak. Ini merendahkan orang lain. Ditanya ada dihargai orang yang bertanya sudah, padahal dia bertanya dengan baik-baik. Kemudian yang ketiga, istighalul libali ahli dar. Ini menyibukkan hati dan pikiran penghuni rumah. Siapa ini ya? Siapa ini ya? Kemudian pikirannya ada apa? Siapa? Ada apa? Kayaknya rahasia sekali. Waman anta ya azimal qadr fi nafsi. Maka siapakah Anda wahai orang yang mengagungkan dirinya sendiri sehingga dia tidak mau melayani permintaan orang yang tanya tentang siapakah dirinya, padahal dia berhajat dengan salah satu anggota keluarganya. Kemudian menutup pembicaraan dengan mengucapkan salam. Dan ini juga yang menutup adalah yang memulai, yang menelpon, bukan yang ditelepon. Sebagaimana Anda mulai pembicaraan dengan telepon dengan tahiyatul Islam, penghormatan Islam, maka tutuplah demikian juga dengan syiar Islam, yaitu ucapan salam. Sebagaimana ketika kita meninggalkan majelis satu tempat, kita mengucapkan salam, dituntunkan untuk mengucapkan salam. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian singgah ke satu majelis, maka hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang ada di sana. Jika salah satu kalian ingin meninggalkannya, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Tidaklah salam pertama itu salam ketika datang, lebih berhak yaitu lebih ditekankan daripada salam yang terakhir, yaitu salam ketika meninggalkan tempat. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Demikian kelebihan, demikian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan dan disebarluaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha